yang diinginkan dia cerai itu sebenarnya bukan dia. Ada suatu kuasa lain yang kita namakan sihir yang membuat dia memang harus menyudahi pernikahannya sama saya, dan itu diinginkan oleh orang lain. Dan kita ternyata fight sama nggak cuma 5 dukun, lebih dari 5 dukun. Jadi waktu baca bentar keluar kelabang. Oh, itu kelabang yang nggak pernah saya lihat. Itu kelabangnya gede banget yang tadi Om Hao bilang. Akhirnya saya ingat banget, saya ambil, saya pakein kelabang yang saya ambil, saya cipratin pakai minyak urapan ya, kalau di agama Kristen ada minyak urapan, terus dibakar. Pas waktu dibakar itu saya ingat ada pemandangan itu, azan subuh. Aku keguguran di bulan September, itu aku udah ngerasain sesuatu hal yang aneh. Kejadian di rumah tuh panas banget, terus ada bola api, ledakan bola api di CCTV, ada kelabang, ada kumbang-kumbang yang aneh di depan rumah, pokoknya aneh banget. Terakhir itu aku ngehnya pas aku keguguran, kayak aku ngerasa dep. Oke, ini bukan keguguran biasa, ini ada yang mau matiin gua tapi kena ke anak gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Opsan, obrolan santai. Saya sangat kok. Santai, ini obrolan santai. Santai. Iya? Itu ada tantangan. Oke, silakan guys. Om. Iya. Ini santai tapi agak berat. Kedepannya kayak nggak santai. Iya. Santai. Apanya yang berat tuh? Kayaknya ini berat nih, agak berat juga. Tapi nggak apa, mudah-mudahan kita bisa bawa santai Om ya. Iya. Jadi kita kedatangan bintang tamu yang kebetulan juga kemarin-kemarin juga sempat viral ya, Min ya, sempat viral juga gitu. Nah ini ada Mbak Angelati dan Mas Goldwyn. Tepuk tangan. Biar ceria dulu Pak ini. Biar happy dulu. Biar happy dulu. Tenang ya. Kita tidak jadi cerai, tenang. Langsung klarifikasi guys. Iya, langsung. Nah kenapa sebelum ke situ ada apa sih sebenarnya sih Mbak Angelati ini? Ya nggak tahu, ada yang sesuatu yang tidak terlihat yang mencampur adukin urusan rumah tangga kita. Nah itu, makanya kita datang ke sini, kita juga mau menanyakan sesuatu yang spiritual, sesuatu yang tidak terlihat ini kepada pakar-pakarnya. Nah, gimana hawa kita datang ke sini gimana? Apakah berat? Apakah gemetar? Apa gitu? Ya lumayan. Lumayan ya. Apalagi ini jam-jamnya ini. Jam-jamnya Iya. Sorop Apa itu? atau Mau maghrib. Oh. Jadi aktivitas seperti itu memang kencang-kencangnya. Oh. Gitu. Nah tadi membuat gonjang-ganjing keluarga itu ceritanya asal mulanya kayak gimana itu Kak? Sebenarnya mulai terdeteksi itu udah cukup lama. Cuman kalau aku pribadi ya orangnya ya, aku kan orang Jawa juga, tahulah ada begituan dan lama di dunia entertainment. Cuman aku ngerasa kayak punya rasa kayak, oh masa sih bisa segitu kenceng dan segitu ngefeknya sama kok rumah tangga aku tuh nggak mungkin. Nah yang mentok-mentoknya itu pada saat aku keguguran. Aku keguguran di bulan September, itu aku udah ngerasain sesuatu hal yang aneh. Kejadian di rumah tuh panas banget, terus ada bola api, ledakan bola api di CCTV tiap bulan sekali, terus ada laporan dari asisten rumah tangga bahwa ada yang dar-der-dor di atap, lalu ada bau-bau sangit, terus ada kelabang, ada kumbang-kumbang yang aneh di depan rumah, pokoknya aneh banget. Terakhir itu aku ngehnya pas aku keguguran, kayak aku ngerasa dep. Oke, ini bukan keguguran biasa, ini ada yang mau matiin gua tapi kena ke anak gua gitu. Singkat, padat, mengerikan. Ini Om, waduh. Jadi aku ngerasa kayak jangan-jangan anak gua bantu melindungi maknya gitu. Aku jadi langsung nangis ya. Semoga dia banyak pahalanya lah gitu. Nah, aduh, berat ya teman-teman. Nah kan gini Kak, sebenarnya kan tadi bilang ya panas. Nah panasnya itu kenapa ya di rumah itu, apa yang dirasain? Gimana Mas? Iya dari Mas Goldwyn gimana? Iya, kita kan awalnya waktu bertemu itu kan very romantis lah ya. Ya memang sih semua pasangan kalau ketawa pasti romantis gitu. Cuma akhir-akhir ini kayak
aneh gitu, kayak saya kalau ngelihat dia itu dia mukanya kayak berubah gitu, jadi kayak tua banget atau yang nggak seperti biasanya deh gitu, dan saya bawaannya panas gitu, terus kayak ada bisikan, udah lu omelin dia nih, yang ini belum ini, yang ini belum ini, jadi ada aja kayak otak tuh dibikin kreatif, tapi kreatif yang dalam kesalahan yang intinya tuh memercik api untuk marah gitu. Dan marah aja nih, marah ini dia kayak, bahkan kayak ada satu saat tuh saya bisa mikirin kayak gila, dia tuh kayaknya nggak cocok lah, bukan nggak pantas gitu kayak sama gua gitu, kayak lebih pantas kayak ada satu lagi gitu. Terus padahal dalam hati kecil juga mikir, kok gue bisa mikir kayak begitu gitu. Jadi ada fase di mana kita juga saya juga ngerasa oh mikirnya kayak gitu, cuma kayak ada yang ngontrol gitu loh, ngontrolin apa pikiran saya untuk gak suka aja sama dia. Pokoknya datang bawaannya panas, mau balik ke rumah juga panas, pemikiran kayak udahlah kalau bisa jauh 1000 langkah dari istri saya. Tapi ya di batin masih ada kayak kok kayak gitu ya, udah ini kan istri saya sendiri gitu, dan awalnya nggak kayak gitu. Terus termasuk ke anak-anak juga gitu, kayak ke anak-anak saya juga saya ngerasa dia kayak nggak mau apa namanya, ada beberapa saat itu, jadi ada beberapa saat itu dia, suamiku tuh kayak nggak mau nengok anakku, padahal anakku kan begitu lucu, ganteng, cantik gitu, kayak nggak mau. Itu aneh tuh. Terus nggak mau pulang rumah, maunya tidur di kantor di sofa lagi. Jadi kayak kenapa sih kamu nggak pulang? Enggak, gue males gitu. Dan aku nggak tahu kesalahanku apa. Ya memang yang dia sebutkan mungkin masalah pekerjaan ya, tapi kayak menurut aku tuh bukan kesalahan, itu suatu kayak diskusi aja. Tapi kayak kamu tuh nggak bisa diajak diskusi, kamu tuh nggak bisa enak ngomong sama kamu ya. Terus mukamu tuh kayak gitu banget. Aku sampai bingung. Kayak gitu gimana sih sayang? Gue bilang, ya pokoknya kayak gitu, nyebelin. Terus aku lihat kaca kayak, hah? Gue nyebelin kayak apa ya? Gue nggak ngerti gitu. Sampai aku tanya sama asisten rumah tangga aku, suster aku, emang saya nyebelin ya? Enggak sih bu, kok bisa aneh gitu. Akhirnya di satu sisi aku kayak udah mulai hopeless, speechless. Satu hari kita berantem besar dan yang terucap di mulutnya dia itu kata-kata cerai. Jadi suamiku bilang, kita cerai aja lah, aku tuh nggak bisa sama kamu. Loh, udah punya anak 2 nggak bisa sama aku gimana sih gitu? Kayak kaget kan. Di situ aku hancur banget, stres, nangis. Barulah aku kayak ada satu bisikan kayak, lu coba deh telepon pendeta, Pak Haji, orang-orang beragama ya, yang punya kebatinan ya. Kalau orang agama biasa, doa-doa biasa ya sudah biasa. Tapi yang bisa lihat, kayak orang pinter gitu loh, bisa lihat ini what's wrong with your husband gitu loh. Ada apa ini sama suamiku? Akhirnya benar, terjawab sudah. Ternyata memang yang diinginkan dia cerai itu sebenarnya bukan dia. Ada suatu kuasa lain yang kita namakan sihir yang membuat dia memang harus menyudahi pernikahannya sama saya, dan itu diinginkan oleh orang lain, beberapa orang, dan kita ternyata fight sama gak cuma 5 dukun, lebih dari 5 dukun. Sedangkan kita jujur gak ada pakai jimat, gak ada pakai pagar, gak ada pakai apa-apa ya, kebantai lah. Abis keguguran, 2 minggu kemudian anakku step, 2 minggu kemudian aku sakit aneh, 2 minggu kemudian suamiku minta aku cerai. Itu kayak bombardir gitu, dar, dan itu sampai sekarang tuh sakit hati banget. Karena waktu dia mengucapkan sesuatu itu, kan itu bukan dia ya, tapi dia yang ngucapin, tapi aku tahu itu bukan dia, tapi kan sakit gitu. Wujudnya kan dia yang ngomong, kayak aku gak bisa sama kamu gak cocok sama aku, ada wanita lain yang lebih cocok dari kamu buat aku. Aku bilang, hah? Wanita lain yang mana? Gue bilang, perasaan lu biasa-biasa aja, wanita lain yang mana nih gitu. Adalah satu wanita yang mungkin bisa nerima aku apa adanya lebih baik daripada kamu. Wah, kaget lah aku. Digituin. Dan dia juga bingung, kenapa gue mikirin orang itu. Orang yang sudah lama tidak ada dalam pikirannya dia gitu loh. Betul gak Pak? Betul. Nah gimana itu? Kepikirannya itu dalam bentuk gimana itu? Kok?
kepikiran seminggu terakhir dari sebelum terucap itu ya, kayak ada pikiran kayak gitu, kayak ingat-ingat, kayak udah mikirin kayak aduh gimana ya bisa ngontekin lagi atau dan sebagainya gitu. Itu kayak aneh sebenarnya, kayak out from nowhere, kayak keluar gitu, kayak bayangan itu. Dan sosok wanita itu ya? Sosok wanita itu, terus saya akhirnya selama seminggu itulah saya ingat digandrungin terus gitu kan pikiran itu. Akhirnya ya kalau ada percikan-percikan terakhir yang ribut itu ya keluar ucapan itu. Dan lucunya tuh kalau saya cerita sama temen itu nanggapin cerita saya itu lagi curhat gitu sama temen ya. Temen itu nanggapin saya itu seakan-akan saya itu udah bakal cerai gitu. Responnya gitu loh. Padahal saya sendiri pas ngomong kayaknya saya biasa-biasa aja. Cuma orang lain nangkapnya, wih kayak saya tuh pengen cerai gitu loh. Ketika bahas tentang rumah tangga gitu. Dan saya mulai tuh ungkit, wah kayaknya kalau saya cerai sama dia, saya kayaknya mau ketemu ini cewek deh gitu kan. Ketemu ini lagi gitu dan sebagainya gitu. Dan agak aneh, jadi pas kebetulan waktu itu dia berobat ya. Dia berobat, ternyata dikasih penglihatan gitu. Ternyata penglihatan. Cewek itulah yang kirim. Itu. Bisa pas banget gitu. Jadi jadi ini sempat terpisah gitu ya dalam waktu beberapa saat gitu. Jadi pas ketemu dia sudah berobat, dia cerita, saya juga kok klop gitu. Tapi hari itu pas dia lagi diobatin, saya juga posisi lagi ada di rumah tapi saya mau keluar. Cuma saya bilang ke batin saya, ini kok saya keluar, pasti saya cerai dari rumah. Soalnya itu ada dua suara gitu. Suara pertama kayak, udah keluar aja. Soalnya waktu itu kondisi malam banget kan. Saya pulang malam, dia belum balik. Saya bilang, wah ini istri udah, suami pulang duluan malam, dia belum pulang. Saya mau pulang subuh aja gitu kan. Saya mau keluar, mau pergilah saya. Ada suara, udah kamu pergi. Nah ini ada suara baiknya lagi nih. Suara baik, mungkin itu malaikat ya. Bilang, Jan, kamu tenang, kamu berdoa. Berdoa, jangan keluar. Jadi kayak, bener itu kayak di cerita-cerita itu kalau ada yang iblis dan malaikatnya itu ada ngomongin kita. Nah akhirnya waktu itu saya pilih untuk saya tenang, saya berdoa, terus masuk WA dia bilang dia ternyata pergi berobat gitu kan. Tak kirain dia juga, nah itu pemikiran juga saya pikir dia palingan pergi, udah sering ribut jadi palingan pergi cari cowok lain atau gimana, pikiran udah gitu-gitu juga. Nah, akhirnya dia balik, dia cerita habis pengobatan ada bahwa ada tanda-tanda kayak gitu. Iya, ada satu sosok ya, dua sosok wanita yang saya tuh ngomongnya cuma gini, ada dua sosok wanita yang kira-kira yang membuat kamu nih ada perjanjian sesuatu sama dia gitu. Mungkin pernah janji sesuatu. Pernah terucap sesuatu, mungkin dia mau nagih gitu, tapi dengan caranya bingung kan, soalnya udah lihat dia udah nikah sama saya segala macem. Kaget dia. Hah? Jujur ya, 1 minggu ini aku kepikiran sosok itu gitu loh. Tapi belum aku kontak gitu kan. Wah itu kalau udah kontak apa nggak buyar? Buyar beneran gitu loh. Makanya Tuhan tuh baik lah, maksudnya masih menjaga rumah tangga kita. Jadi kita juga, wah ternyata singkat cerita ya sekarang kita udah tahu. Justru kita tahu pemesennya siapa, sosok wanita-wanita itu siapa. Ada yang wanita juga satu keluarga make semua. Ada yang orang dalam juga, ada yang orang dalam kantor juga. Udah keungkap semua ya. Mungkin lewat kejadian inilah kita tuh tahu, oh ternyata yang di samping sekitar kita itu belum tentu oke loh. Justru jangan-jangan serangannya tuh ada di pinggir-pinggir kita nih gitu. Ya. Kompleks ya. Kayak musuh dalam selimut gitu lah ya. Iya. Dan kalau kita tanya orang kebatinan ya, kalau apa ya tujuannya mereka apa ya gitu. Ternyata, mereka nggak suka aja. Pengen ngancurin kebahagiaannya kita, terus pengen ngancurin finance kita, terus pengen ngancurin kesehatan kita. Cuma 3 itu aja. Saking nggak sukanya, bingung. Saking harmonis ya. Lalu kita kembali. Jos itu beneran, alhamdulillah. Nah, tadi kan ngomongin
sakit juga ya pas bentuk fisik atau gimana tuh sakit? Aku tunjukin ya. Tapi aku nggak boleh tunjukin ke kamera. Aku tunjukin dulu nih sakitnya nih. Astagfirullahaladzim. Maaf ya, modelnya kayak cacar api ya. Api. Di daerah tertentu soalnya itu. Yes. Parah sekali teman-teman. Astagfirullah. Nah, selain penyakit fisik nih ya, Mbak, ada nggak sih penampakan? Tadi kan ngomong ada di CCTV juga. Ada nggak sih rekamannya? Bukti Ada. rekamannya? Ada. Ada ya? Coba dilihatin dulu. Lihat, oke, tidak. Ini sebulan sekali kita menemukan ledakan api di atas genteng. Ini lewat CCTV ya? Ya, ini CCTV. Ya teman-teman bisa dilihat nanti ya. Oh itu loh. Namanya jingga. Itu menurut pakar-pakar nih, itu banaspati Pakar atau berarti. konslet listrik biasa gitu. Ledakannya bisa merah kuning dor gitu. Kayak petasan ya, Mbak? Mm-mm. Jadi gini konsepnya, kalau indikasinya di sini adalah kiriman, itu saya mentafsirkan bahwa itu kurirnya sih. Kurirnya itu dalam bentuk api. Bola api. Ya. Bola api. Nah itu gagal. Salah satu yang gagal. Jadi dia termanifestasi ke alam kita dan nampak. Jadi misinya gagal. Oh. Kalau ada suara ledakan, ada letusan bahan bau, sangit kayak kabel kebakar, itu dia gagal. Oh. Nah, jadi justru kalau ada suara-suara atau indikasi itu, berarti dia tidak masuk. Kalau nggak ada, itu berarti dia berhasil. Wah. Kalau bau-bau asap kayak kebakar itu sering tuh. Iya. Oh, kayak cium apa gitu. Ini bau dari mana? Mungkin dulu kebakar. awal-awal malah adem aja nggak ada apa-apa. Tapi mimpi buruk. Tiba-tiba muncul hewan aneh di rumah. Wah, sering tuh. Iya, baik serangga berbisa atau reptil biasanya. Iya, iya. Biasa kelabang, kalajengking, Oh, iya. kumbang yang nyokot tuh loh. Iya, kumbangnya gede-gede gitu. Kumbang hutan Iya. yang nggak ada di kota, nggak ada. Iya, itu apa? Itu sama. Jadi Kiriman. dia manifestasi dari yang dikirimkan. Itu berhasil nggak? Itu berhasil sebenarnya. Kalau sudah bentuk hewan, bentuk benda. Tapi kalau masih di atas nggak bisa. Karena kan kita sebut itu unsurnya api. Dia akan netral ketika ketemu air ataupun terserap oleh tanah. Karena dia membawa logam. Nah, terkirimnya itu berarti pakai logam. Jadi kayak ada unsur-unsur feng shui di situ yang bisa kita terjemahkan, misalnya gitu. Nah, kalau ini dia nggak berhasil. Dan biasanya nanti akan ditemukan benda-benda aneh di situ. Tetapi kalau yang bisa saya rasakan sekarang, kebanyakan memang yang dikirimkan bukan benda asing, tetapi bisa itu penyakit. Salah satunya bisa ulat bulu. Tapi itu biasanya hanya ada di bagian tertentu. Misalkan kalau kita biduren ya atau alergi itu kan kadang menyeluruh tuh atau cacar ya. Iya, iya. Ini biasanya kalau saya spesifikkan misalkan itu kasusnya untuk rumah tangga, biasanya kalau perempuan tuh di muka atau maaf di bagian kewanitaan, laki-laki juga sama di sekitaran alat kelamin biasanya. Terutama maaf ya, kalau kemudian ada omongan mau melakukan hubungan suami istri, itu biasanya entitas itu nggak suka, karena kalau melakukan hubungan suami istri kan menyatu tuh dua energi, akan harmonis lagi, sehingga gimana caranya nggak melakukan hubungan badan. Misalkan dibikin capek, ngantuk, emosi ada aja. Terus kalau ini nggak bisa dilewati 3 hal ini, gatal-gatal biasanya di sekitar kemaluan, walaupun sudah bersih hidupnya. Dalam artian mandi, ganti celana dalam atau apa, tapi kok masih gatal? Karena ada omongan untuk itu. Karena entitas ini, karena gini, kalau itu terjadi hubungan badan, netral loh semua. Karena campur dua energi. Mama kata nih kalau sebelum nikah memang hubungan kayak gitu itu kan masuknya zina itu akan dipermudah, tapi setelah nikah itu dipersulit. Karena apa? Kita suami istri itu campur, tukar energi,
semua teluh, santet, guna-guna itu luntur sebenarnya. Oh. Kata bagian dari ibadah. Oh gitu. Itu salah satu kunci kata kuncinya yang dipegang dulu ketika kita bilang kemudian untuk memisahkan suami istri. Sehingga nanti akan tergoda di luar, mungkin melakukan perselingkuhan atau perzinahan gitu. Iya. Gitu. Nah, ini Om Hao bilang kayak gini, kayak aku ingat semenjak kita prahara rumah tangga ini yang cukup lumayan dalam, sebelum keguguran kan saya hamil dong, hamil muda kan nggak boleh berhubungan kan. Udah lama nggak boleh berhubungan, habis keguguran kan kuret dulu operasi, habis itu ada masa kayak nifas dulu 40 hari segala macem. Di situ serangannya lumayan banget loh, kenceng banget, karena mungkin badan masih kotor atau gimana ya. Dan suami ini kayak memang nggak mau pegang aku. Itu yang paling aneh, itu yang barusan aku ingat ya. Emang kayak, maksudnya gini, aku udah menjaga kecantikan, menjaga badan tetap ramping, menjaga kebersihan, tapi beliau ini nggak mau sentuh aku selama ada 2-3 bulan loh. Berarti itu termasuk efek kirimannya juga ya? Iya. Biasanya akan masuk ke itu dulu untuk misah rumah tangga, walaupun maaf kata nggak usah diceritain, mungkin bisa dengan cara yang lain untuk menjaga itu, tetapi harmonisasi itu akan dikacaukan. Akan dipecah ya? Bisa jadi maaf kata salah satu badan itu nanti keluar bau yang nggak sedap. Jadi kayak pendekat ini bau ya, walaupun udah mandi udah pakai parfum. Nah itu teluh atau guna-guna perusak rumah tangga. Sayang, pernah kan kamu satu hari bilang kok kamu bau sampah, ingat gak? Ingat, tadi pasti sampaikan. Saya kejadian itu juga ada. Sampai, komplit lah gue. Sampai suamiku bilang, aku baru mandi. Tapi kamu kayak bau busuk gitu, kenapa ya? Apa ini ada yang nggak beres ya? Tapi untungnya satu lagi yang aku puji Tuhan, alhamdulillah banget, suamiku ini orangnya komunikatif ya. Jadi ketika dia bilang, sayang muka kamu kok hari ini agak berubah aneh, dia ngomong, sayang aku kayaknya kamu ngerasa kamu agak bau-bau yang aneh tuh ngomong gitu. Untungnya orangnya komunikatif ngomong, jadi akunya gitu juga nggak mendem. Jadi akunya juga cepet-cepet cari solusi gitu. Iya. Kalau dari sudut pandang Koko ketika dalam masa-masa itu yang tadi nggak mau nyentuh atau nggak mau ketemu, itu yang dirasakan apa kok? Yang dirasakan yang tadi Om Hao bilang, kayak dibuat capek, banyak emosi, terus moodnya dibikin berubah, terus dibikin marah, kesel sama dia, dan nggak ada mood lah, nggak ada gairah gitu, dan sangat aneh gitu, dan hampir yang nggak bisa dijelaskan pakai kata-kata gitu. Cuma itu yang terjadi. Nggak mood deh jadi tiba-tiba ya? Ngelihat aja nggak mood gitu ya? Iya, nggak mood, udah bawaannya kayak pengen tidur, males, pokoknya menghindar gitu kan. Malah nggak mau yang intim-intim, males lah gitu. Jadi kalau mau tidur ya kalau bisa udah langsung tidur aja gitu. Kalau bangun, langsung cabut gitu. Jangan mengarah-arah ke situ gitu. Sampai seperti itu ya? Iya. Nah kalau kejadian di luar rumah, pernah nggak kejadian atau Koko punya kejadian di luar gitu, di luar rumah gitu, ada kejadian-kejadian aneh atau kayak jelas? Terakhir aku ini sih, terakhir aku kejambretan sih. Iya, dia ada kejambretan. Jadi bawa habis keluar dari jadi aku waktu itu nggak ada yang nganter, aku mencoba naik Grab lah, kalau gokar gitu kan, mobil gitu, bukan mobil kita sendiri. Terus aku turun masuk ke ATM, balik itu kayak mau dijambret. Jadi aku kayak dorong-dorongan sama yang ngambil tas aku itu. Jadi aku jatuh, jadi siniku luka semua gitu. Karena nggak diantar sih beliau gitu, karena beliau bilang ya udah kamu pergi aja sendiri. Terus aku kayak ya udah, berantem dong, ya udah aku pergi, soalnya kan aku mau kerja gitu loh, lama nih kalau jemput-jemputan. Kalau dulu tuh romantis, apa kemana jemput,
Ini aja tadi mau syuting dia sampai ngomong aku nggak ikut syutingnya. Ini masih ada efek-efek yang harus aku nggak tahu lagi dah ngomongnya. Kadang-kadang syuting biasanya ikut, maksudnya aku kan happy ya support system gitu. Beliau juga kalau lagi kerja aku ikut. Sekarang kayak udah sendiri-sendiri aja dulu gitu. Kayak aneh banget. Apakah masih kencang gitu? Sudah Mas Ame. Kalau saya masih sih. Ya, Masih ya. kalau masih disebut masih kencang. Jadi kembali yang tadi pasti ada yang bisa ngeliat gitu kan, dibilang ternyata saya itu udah kena ini udah dari 8 tahun yang lalu malahan, 7-8 tahun yang lalu. Nah ini kembali saya tiba-tiba keinget memang dari tahun 2015 gitu ya, saya tuh ngerasa kehidupan saya itu nggak seperti diri saya gitu. Cocok ceritanya Meni. Jadi jiwa sukma saya itu sukma ya, jiwa dan sukma itu kayak keluar nggak di badan saya gitu. Jadi bukan saya aja yang ngomong, orang lain juga banyak yang ngomong, termasuk teman-teman saya itu kayak saya itu berubah bukan seperti saya itu dulu beda lah karakternya, cuma sejak tahun 2015 itu hidup saya berubah. Dan pas kemarin dia diobati itu yang tadi cerita itu, ternyata sukma saya itu, sukma raga saya itu dikunci, diikat, dimasukin ke dalam satu peti dan nama saya itu diikat, ditaruh lilin gitu, kayak ada 3 lilin gitu katanya. Nah, dan cuman saya bisa melepas itu semua. Mungkin dulu saya suka beramal ya, beramal dengan anak-anak yatim. Jadi sepintas sisi gelap itu kayak selembar-selembar kebuka gitu. Kayak saya melihatnya kayak saya sadar ini bukan saya gitu. Cuma saya lihat kayak di ujung jalan itu ada titik cahaya gitu. Dan ketika saya beribadah kebuka satu lembar. Nah, akhirnya kebukalah itu semua dan saya bisa ketemu dia gitu kan. Ya dalam perjalanan waktu saya ketemu dia dan tapi ternyata ini semua belum selesai gitu loh, belum selesai dan jadi masih lebih dalam lagi perjalanan spiritual dan ibadahnya. Dan ya ini yang saya mungkin sampai hari ini mungkin ada petunjuk baru lagi dari Om Hawa Mas Adam gitu, gimana bisa membabat ini semua, melepaskan ini semua. Tapi sebenarnya pertemuan Koko sama Kak Angela ini udah takdir sih Om, maksudnya. Iya. Memang penetralnya sih sebenarnya. Jadi emang permasalahan pribadi masing-masing tuh ketemu dan saling kebuka gitu loh. Akhirnya ngebuka lembaran-lembaran itu. Ya, tadi sebelum ini kan juga kita hitung-hitungan weton sama Sio juga ya. Memang ada beberapa solusi seperti yang tadi saya sampaikan. Yeah. Sebenarnya memang kalau saya lihat sukmanya nggak 100%. Apanya? Sukmanya. Dalam arti manusia ini kan ada 2 papat 5 pancar, ada 4 saudara dan 1 titik kita. Kan kalau kita lihat kan ada hari, ada plasenta, ada air ketuban, tali pusar, darah gitu. Nah ini kan terlahir bersama kita. Nah 4 ini kadang kan kalau ketika weton kita tidur, itu yang dimanfaatkan orang jahat. Diambil salah satu untuk dikunci, dan diisi oleh satu entitas atau energi lain. Nah yang terjadi di dirimu tuh kayak gitu loh, yang saya lihat. Kadang bisa di setel di waktu-waktu tertentu. Jadi mungkin bisa diingat-ingat yang ada sesuatu hal yang berantem besar atau masa besar tuh hari apa tuh masih ada. Sabtu. Tipe apes saya berarti. Nah itu Sabtu. Tipe apesnya. Jadi Sabtu orang pergi malam Minggu happy, kita pasti berantem besar. Seberapa besar sih berantemnya? Sabtu. Wah besar banget. besar banget. Geger geden berarti Om namanya. Geger geden sih. Besar banget sampai besar banget sih. Sampai pernah salah satu masuk rumah sakit juga pernah. Astagfirullah. Masalahnya sebenarnya yang sekarang ya Mas Sami mungkin nanti bisa Mas Sami cek ya. Insya Allah. Masanya itu udah mau habis. Jadi gini loh sih, itu kadang ada kayak apa sih namanya kalau kayak kartu perdana itu perpanjangan masa aktif, nah gitu. Jadi memang ada beberapa orang
itu lingkungan dekat saya bilang, mungkin sudah tahu ya. Yang paling krusial yang berkaitan dengan rumah tangga ini itu punya jangka waktu. Misalkan dia setiap 100 hari, 40 hari sekali itu harus diupdate. Ini mendekati satu masa yang itu masa aktifnya udah mau habis. Berarti itu bisa dilakukan ketika nanti jatuh pas tiba wetonnya, jangan tidur, dipuasani. Kenapa biar nggak diambil lagi? Karena satu saudaranya mau pulang biasanya pas weton. Biar genep di badan, karena kan nggak genep sekarang posisinya, ganjil. Ya, saya jadi lihat ini gitu. sukmanya masih ngawang satu nih? Iya, masih disimpan. Ini terutama maghrib, karena maghrib tadi saya lihat lepas. Tadi waktu kita ketemu di sana seger loh, walaupun watuk. Sekarang pucat banget, dingin sekarang badannya. Bukan dingin karena AC nggak, coba dipegang nggak dingin. Coba kembali. Coba kembali dulu. Kalau aku sukmanya masih ada. Aman, cuman sakit Om ya. Iya. Ke sakit-sakit tertentu ya. Maksudnya bukan sakit ya amit-amit ya, bukan secara kronis enggak. Paling sering tuh penyakit kulit loh. Kalau bukan penyakit kulit yang kayak borok banyak itu enggak, kayak alergi. Tapi enggak walaupun enggak punya alergi. Makan apa aja sebenarnya bisa, tapi terkadang kayak habis main kebon gitu terus terus gatal itu loh. Bintul paling sering gitu. Gitu sih. Masalahnya orang kebon ini bisa Iya. Nah, aku sih dari tadi sambil mikir sih, kan udah beberapa hal dilakukan. Nah, salah satunya itu pengobatan. Itu pengobatannya kayak gimana sih? Kalau pengobatan yang aku lakukan sekarang sih satu puasa ya, puasa hari lahirku. Terus yang kedua mandi air garam, gitu. Terus yang ketiga ya yang ketiga ya kita berdua bersepakat untuk selalu berdoa lah. Kalau orang Kristen bilang tuh selalu mesbah doa bareng gitu, supaya ada aliran-aliran energi yang bisa mengalahkan, istilahnya kalau kita berdoa itu malaikat datang semua kan, jadi bisa ngalahin yang jahat-jahat. Itu aja sih, masih sebatas itu gitu. Dan kita pengen banget, berharap banget memang lumayan ada perubahan. Gak lepas itu mandi air garam terus setiap hari. Setiap mandi pasti pakai air garam. Pakai air garam dapur gitu, garam krosok ya? Garam krosok dong. Iya. Kalau garam dapur kita nanti Garam jadi krosok, capcay. Jadi capcay. Atau yodiumnya. Nah, kalau ke anak-anak gimana? Nah, Ada kalau dampaknya anak-anak ada beberapa kali dampaknya. Yang satu kejang gitu. Jadi dia kejang sampai biru semua kayak orang step gitu. Pas dibawa ke rumah sakit nggak kenapa-kenapa. Terus yang kedua sempat yang gede itu malam-malam subuh-subuh ngamuk, terus kayak matanya gitu, dipeluk bapaknya juga nggak mau, dipeluk maminya juga nggak mau, tantrumnya tapi matanya kayak ke atas gitu. Kayak kesurupan Om ya? Iya. Tuh anakku yang gede, cuman sekali apa 2 kali gitu. Setelah itu nggak pernah lagi. Soalnya anak-anak aku juga aku mandiin air garam udah. Gitu. Ada yang foto berdua kayak putra putrinya. Ada. Boleh lihat ya Mas nih. Efeknya sampai ke jauh mana. Ini Om ya, maksudnya spesifik banget, emang tujuannya, fokus utamanya tuh sebenarnya keluarga sih Om. Iya. Misah di situ. Nah, kalau kasus-kasus kayak gini Om ya, tadi kan kayak kesurupan gitu ya. Itu ada kaitannya nggak sama entitas atau sosok tertentu? Kalau misalkan kayak ini kan Banaspati ataupun pocong, kalau misalkan kayak santet-santet paling ininya lagi kayak Janur Ireng, ada sosok kayak cewek tua terus setengah badan. Kalau ini ada nggak sih Om? Ada. Nah, kalau dibilang tadi kaitannya dengan bau yang nggak sedap atau apa, bisa kaitannya sama hal-hal kematian, misalkan kuburan. Itu tanah kuburan. Oh, oke. Iya, itu bisa bau nggak sedap.
Atau kasarnya gini ya, bisa nutup rezeki. Astagfirullah. Misalkan ya kita sebut. Terus kalau misalkan tadi Banaspati itu kan mengirimkan ya, itu biasanya penyakit yang dibawa. Oh, yang bentuk fisiknya akhirnya jadi serangga-serangga atau Iya, jadi itu atau sakit-sakit itu non medik tadi gitu. Jadi ini konfirmasi ya, ada tanah kuburan di daerah rumah kita atau kantor kita. Ini anak-anak aku. Oh iya. Lucu-lucu gini. Anak sekecil ini berkelahi dengan santet. Enggak lama amit-amit ya. Tapi jujur kena nggak? Kena sih. Cuman Residual aja. iya kena apa ya kalau kita sebut Imbas, itu percikan, iya. gitu ya. Soalnya yang gede ini suka mukul yang kecil. Oh iya. Terus dia habis mukul dia nangis. Nggak maksud gitu. Dua-duanya nangis tadi. Enggak, Adiknya kalau yang dipukul adiknya dipukul nggak pernah nangis. Oh. Cuman yang gede kalau mukul jebret terus dia nangis. Dia jiwit gini aja terus dia nangis gitu. Dia nangis ngomong ke saya. Aku bilang kenapa kok cubit dede. No, jahat cubit dede gitu. Jadi kayak aku ngebacanya nih anak ngebukul, habis ngebukul dia lapor. Aku tuh bukan aku yang mukul gitu loh. Tapi kayak digerakin, diperintah atau digerakkan Iya, suatu. terus kadang-kadang dedeknya didorong. Terus yang paling parah satu hari anak aku jatuh dari tangga. Astagfirullah. Itu ada yang ngedorong, dia pakai stroller gitu. Kayak ada yang ngedorong gitu. Pas mbaknya nggak ngeliat. Jadi dia mungkin gini, kejungkel lah. Beberapa kali tuh. Ini kayak ada makhluk sih di rumah. Memang. Iya sih Om. Kalau ketrak ya nampak ya. Jadi beda sama yang Ngirim. kita liatin yang pertama tadi, yang kedua ini kayak ada sesuatu kompleks sih ya menurut saya. Kompleks banget sih. Iya, ada Om. apa-apa ya. Ini kompleks banget sih ini sebenarnya. Kalau ngerunutin tuh sebenarnya pertama dari awal itu Koko sama Cici deh. Koko sama Cici punya ngebawa masalah pribadi masing-masing. Itu yang pertama. Dulu ya. Iya. Itu maksudnya udah ada masalah nih, bukan masalah kehidupan ya, kita semua punya masalah kehidupan, tapi masalah yang berkaitan sama Yang nggak lihat. nggak kelihatan gitu. Nah mungkin takdirnya juga Tuhan menyatukan Koko sama Cici, disatukan untuk ngebuka itu semua. Maksudnya supaya ngebuka mata gitu loh. Sebenarnya ya masalah kalian tuh di sini, tenang aja. Cobaannya di sini. Gitu. Ini kompleks banget dan masalahnya tuh kompleks banget. Keluarga iya, Iya. ya Om ya, rekan kerja iya, gitu. Mantan Mantan iya. juga iya. Mantannya siapa nih? Mantannya Koko atau mantan aku? Oh, Intinya begitu. Jadi ini, hei para mantan. para mantan gitu ya. Jangan mengganggu kami gitu ya. Iya, ini cukup kompleks sih untuk masalahnya. Tapi, nah ngomongin flashback nih, untuk Koko, untuk Cici deh. Sebelum bersama nih, udah pernah ada hal-hal mistis kejadian belum sih di kehidupan? Kalau aku udah. Apa tuh? Nah, kalau aku pernah pernah cerita ya di acara TV-nya Kak Roy Kiyoshi. Nah, kalau dulu aku memang ada suka, kata orang tuh iga jarang lah, nggak tahu iya apa enggak. Oh iya. Jadi kadang-kadang suka ketempelan, tapi nggak kerasukan. Cuman kadang-kadang itu aku suka nggak mandi sampai rumah langsung tidur. Nah di situ tuh yang tembok itu bisa kayak ada cakaran-cakaran lah. Terus habis itu pas aku menikah yang pertama, aku sempat keguguran 2 kali dan bayinya hilang dalam 14 minggu dalam kandungan. Selalu hilang sampai dipikir katanya itu tumbal pesugihan atau apa gitu. Nah masalahnya yang sembayang nih yang mana gitu kan.
Jadi memang sudah ada mistis-mistisnya tuh. Cuman karena itu aku pikir oh ya udah aku kena hal-hal seperti itu. Hikmahnya adalah aku harus lebih dekat lagi sama Tuhan. Tapi begitu dekat, makin spiritualnya makin tinggi. Nah di situ makin nyata juga semua-muanya gitu. Nah yang membawa suamiku juga ke jalan yang lebih benar gitu kan. Udah nggak pernah party lagi, udah nggak pernah dugem lagi, minum alkohol dan lain-lain. Sekarang lebih sering buka ayat Alkitab, berdoa segala macam ya, salah satunya memang aku juga gitu. Jadi beliau ini kadang-kadang kalau aku berdoa dia bisa penglihatan juga. Sebenarnya dia sudah diliatin siapa yang nyantetin kita, gambarannya, sedukunnya, modelnya apa dia udah lihat semua. Sebenarnya Om Hao. Cuman kadang-kadang ya kita kayak happy banget sebenarnya, banyak kejadian-kejadian orang-orang yang kebatinan juga itu yang calling kita, yang mau ngebantu kita. Salah satunya ya tim obrolan santai tiba-tiba bisa kontak kita lagi untuk mengkonfirmasi ya apakah itu memang benar gitu. Jadi ya ada hikmahnya sih. Pasti ada hikmahnya dalam ini kan. Kalau saya pribadi, saya dulunya kurang percaya begitu kan, karena saya sekolah di luar gitu, jadi waktu di luar ibaratnya udah dibaratkan lah, udah di westernize kan, nggak percaya gitu-gitu. Pas waktu balik ke sini, pernah dapat wejangan dari salah satu paman saya bilang, hati-hati loh kalau di Indonesia, ini masih ada gitu-gitunya gitu. Saya nggak percaya, ternyata pas dijalanin, wah ini bener-bener berasa dan nggak bisa dijelasin. Bahkan saya sebelum ketemu Om Hao ini sering liatin YouTube-nya Om Hao yang dulu-dulu, ternyata apa indikasi-indikasinya itu cocok gitu. Yang kamu tahu sekarang santet apa aja? Saya sampai tahu santet yang tanah kuburan, santet puter giling, pengikat sukma, semua tak tontonin habis lah, pengeretan, terus. Jadi pernah kena yang mana? Semuanya rata itu udah pernah saya cobain ya, serapin ya kan. Merasa pernah kena ya? Iya. Dieretin pernah. Bau sampah, kelabang, ada kelabang di depan. Ini ada kelabang, ada cerita lagi nih. Jadi sebelum azan subuh, itu saya ingat, saya sering bangun gitu. Tiba-tiba bangun. Nah waktu itu bangun saya ada suara suruh baca Alkitab ya kalau di kamar saya. Jadi waktu baca bentar, keluar kelabang. Oh, itu kelabang yang nggak pernah saya lihat. Bahkan saya dulu fotoin ya, cuma udah agak lama gitu kan. Itu kelabangnya gede banget yang tadi Om Hao bilang. Akhirnya saya ingat banget, saya ambil, saya pakein kelabang yang saya ambil, saya cipratin pakai minyak urapan ya, kalau di agama Kristen ada minyak urapan, terus dibakar. Pas waktu dibakar itu saya ingat ada pemandangan itu, azan subuh itu. Nah ini, itu apa lagi tuh? Bisa, apakah ini berarti penyertaan roh baik masih menyertai aku, sehingga sebelum itu, kan kalau tadi Om Hao bilang kan, udah masuk toh, iya, kan? Udah di kamar, udah di dekat kasur ya? Iya. Oh dekat banget, dia datang nyerang saya. Gitu. Iya, apalagi waktunya subuh itu kan perbatasan aktivitas kita, ya. Kalau maghrib ini kan aktivitas kita menurun, aktivitas astral naik, subuh itu kebalikannya. Jadi itu sebenarnya manifestasi dari sesuatu yang dikirimkan ke kita, tetapi dia gagal, sehingga nampak menjadi hewan. Tapi sejatinya ketika dikirimkan ke dalam tubuh itu nggak bentuk hewan, tapi racunnya yang diambil. Sehingga menimbulkan nyeri atau gangguan atau apa gitu. Itu. Tapi tentunya kan kalau kita bilang ada kelajengking, kelabang, ular, itu memang hewan-hewan yang beracun yang memang dikirimkan gambarannya. Tapi kalau itu nampak kemudian bisa waktu mau kita bunuh ya, kita buang atau kita singkirkan dia ngilang, itu nggak wajar biasanya. Itu berarti masih mencari celahnya lagi. Dari celahnya. Iya. Apalagi itu hitungannya di sepertiga malam loh. Iya. Iya, di antara jam 1 sampai menjelang subuh. Jadi salah satu waktu yang pas ketika kita terbangun untuk berdoa. Karena kita tidak terlelap.
Jadi gangguan-gangguan itu akan minggir ataupun tidak bisa masuk karena posisi orang tidur ini kan nggak hanya serta-merta tidur, tapi terkadang apa yang menjadi saudaranya atau korin tubuh kita itu keluar sehingga korin ini yang bisa ditembak dan diisi sesuatu hal. Oh, berarti pantesan 2-3 minggu terakhir saya dan suami nggak bisa tidur. Kita tidurnya 4:30. Itu berarti kayak roh baiknya membuat kita bangun supaya itu nggak dihantam. Iya. Makanya diminta kayak seger banget, kayak bingung. Tidak terlelap kan kalau sepertiga malam contohnya atau maghrib pantang sekali untuk tidur. Lagi panas hawanya gitu kan, walaupun pakai AC tapi gelisah gitu loh. Iya, sampai aku tuh kayak, aduh nanti badan aku sakit nggak nih ya? Pengennya kan kita tidur lebih awal nih, jam 12 malam udah tidur gitu. Nih jam 12 kayak kemarin kayak nggak bisa tidur. Ih kamu kok seger? Iya aku kok seger. Nanti jam 4, 4:30 tuh baru tuh ngantuk banget baru tidur. Makanya kadang-kadang kita bangun tuh jam 9, jam 10. Mau tidurnya pagi ya? Karena tidurnya setengah 4, 4:30. Sampai bingung kenapa badan ini nggak bisa tidur gitu. Mungkin dia tahu kayak ya ngasih tanda, ngasih tanda, lu jangan tidur dulu nih. Ada yang mau serang nih gitu mungkin. Iya bisa jadi demikian karena kalau kita tersadar biasanya ada aja. Karena mereka masuknya lewat alam bawah sadar. Sebetulnya posisi tidur itu kan alam bawah sadar. Makanya di hari itu, hari yang kita sama nih Mas Adam ya. Saya sering ngantuk. Entah maghrib atau tengah malam ya. Wah, pas mau maghrib itu. Pas mau maghrib sampai azan isya tuh udah gini banget. Wah, ngantuk banget. Ntar kalau malam-malam malah seger. Iya. Balik. Aneh itu. Aneh itu, ajaib itu. Aneh bin ajaib. Tapi Om, ada nggak sih Om sosok leluhur yang ngejagain Om? Ada sebenarnya ya. Sebenarnya itu yang kalau tadi kita sempat membicarakan, misalkan mau tirakat puasa atau apa, sebenarnya satu entitas besar yang itu berasal dari leluhur, tapi karena tidak dekat jadi dia menjauh. Tapi ketika nanti kita dekat dengan tirakat, ini akan mendekat. Jadi kita sebut seperti pembentengan alami. Itu kuasa Tuhan. Berkata kan kita berdoa sama Tuhan, kalau kita nggak dekat ya, tidak sering menyebut dan tidak berdoa, pasti Tuhan pun akan menjauh dan sebaliknya. Ini yang ada kekebalan positif sebenarnya. Kekebalan non-medik. Gitu. Jadi ya imun sendiri itu ya Om ya, ada imun bawaan lahir. Cuman ya memang kadang ada lengahnya atau lemahnya itu di kita sendiri itu ya. Kadang kan ada faktor-faktor manusiawinya juga itu loh, yang kadang sifat-sifat manusia kan ada aja ya. Jadi kalau gitu yang bikin kita lemah, kayak emang lalai, emosi dan lain-lain. Kadang itu bisa jadi ini Om ya, sarana celah buat mereka masuk. Sebenarnya kemarin sempat parah banget sih. Tapi salah satunya maaf kata ya, kemarin ketika proses keguguran itu memang itu tadi kalau disebut. Bener nggak keguguranku? Iya. Serangan ya? Iya, serangan pas 3 ke 4. Tapi ini nanti calon putranya atau putrinya itu yang ini ya, yang ikut terus sepertinya. Yang akan memberikan informasi ya, karena kan bayi suci ya. Bayi suci itu biasanya energinya itu nanti akan bisa memayungi orang tuanya, gitu. Karena kan bayi yang langsung ke surga, gitu. Boleh dibilang kalau memang kegugurannya di sini adalah spontanitas, bukan yang provokatus kan. Kalau yang digugurkan memang itu jahat nanti. Bisa jadi anak bajang. Tapi kalau ini insya Allah nggak jadi. Jadi pagar justru. Karena di beberapa kasus mau nyerang orang tuanya tapi kena ke anak itu ada juga. Atau ke hewan piaraan. Hewan piaraan gitu. Tapi amit-amit ya, misalkan ke anak yang lain kayaknya enggak. Karena ada dijaga leluhur juga. Oke, mungkin ini ya dari semuanya itu ada nilai plus dan minusnya gitu ya. Ya entah itu buat pribadi sendiri, buat ke lingkungan bahkan gitu kan, buat ke saudara-saudara saling mengingatkan dan lain-lain. Nah terusnya Om,
Jadi kalau misalkan ada perkara seperti ini atau musibah seperti ini, baiknya tuh menanggapinya atau semacam kayak nyembuhinnya itu seperti apa sih Om? Atau Iya. menjaga-jaganya? Iya, kalau misal itu non medik, pertama periksa tetap harus medis dulu. Jadi kita tahu diagnosisnya seperti apa. Tapi kalau kemudian mengindikasikan ke non medis, memang kalau ada praktisi atau spiritualis, cocok-cocokan aja sih Cik, menurut saya. Satu orang dipegang terus saja. Sembari kita menjalankan beberapa lelaku atau tirakat yang disarankan. Itu dengan asumsi kita dicelakai ya. Kalau kemudian kita dulu yang menyelakai itu beda cerita karena akhirnya ada karma gitu, itu berbeda. Tapi kalau seperti kasus di sini kemudian dicelakai, nanti akan ketemu satu titik kok. Karena apa? Karena yang mengirimkan ini nggak bisa terus loh, nggak bisa sampai 10 tahun itu nggak. Ada waktu-waktunya, 40-100 hari itu pasti diupdate. Jadi ngirim terus, Top up ya? Ya, di top up saldonya. Kalau nggak gitu hilang luntur. Gitu. Ini udah 8 tahun. Udah makin kaya atau makin miskin yang Tapi yang 8 tahun ngeselin. itu hitungan masih sebentar Om ya? Iya. Tengah lah, di tengah lah 8 Tapi tahun. nggak terlalu maaf kata ya, nggak terlalu Fatal. ini ya. Fatal sih. Masih bisa. Karena sebenarnya tanpa disadari juga ada benteng alami tadi yang saya sebut dari keturunan. Itu cuman ini ada baiknya ke depan akan harmonis ya insya Allah gitu. Misalkan ada tirakat ruatan atau apa itu untuk deketin, untuk buang sialnya itu. Karena sudah alhamdulillah ketemu orang yang sudah bisa membantu dengan baik. Iya. Amin, amin. Dan ya musibah kayak gini tuh malah menunjukkan bahwa Cici sama Koko tuh emang harus erat terus. Iya. Ini Mas Same nanti ini kan air dari saya, nanti mungkin bisa diambil yang dari Goblin aja untuk sementara. Untuk apa? Yang diambil. Oh iya. Nanti coba, ini kan makin pucat soalnya makin lama. Selepas maghrib ini nanti korinya coba yang muter dideketin dulu. Nanti setelah puasa muti atau apa nanti masuk. Iya loh kamu gitu ya enggak? Kayak orang ini kayak nggak Kayak pepek. anemia ya. Iya. Walaupun nggak ada riwayat. Boleh nanti diminum ya? Oke. Sekarang? Sekarang nggak Iya. Sama ditarik di Iya nanti, belakang aja. nanti Mas Ame berdua di- langsung. tukar energi. Dong ya? Iya. Ntar. Apa jatuh? Iya. Lewat sini. aja. Nggak bisa, jangan situ. Pegangan tangan. Iya. Ya, pegangan tangan, baca doa yang Jadi baik-baik. coba Mas Ame ke mata saya dulu nanti terus langsung ke sini. Untuk doa ini. perlindungan, doa yang buat kebersamaan. Maaf ya dipegang dua-duanya punggungnya. Maaf ya. Udah tak transfer energi bukan rekening. Terus Makan ini dong. mumpung korinya pulang loh Mas, punya Eko Goblin diambil. Nah, ini kerasa banget di punggungnya Mas, di punggungnya Koko nih, gerak-gerak, kayak ada yang gerak-gerak. Seperti ini gerakannya kok. Terus gerakannya kayak gini kok, kayak gini. Itu kerasa banget. Apa yang kamu rasakan? Gerak, serius. Iya. Itu Kayak Pak, apa ya? Ada Kayak ada aliennya dalamnya. kayak kelabang gitu. Iya.
bergerak gitu tuh, sangat kerasa banget di sini. Kalau Cici tuh nyetrum, ada kontak ke sini, berarti memang ada semacam kayak banyak root chakra itu yang tersumbat. Rootsnya ada yang mungkin ada yang udah nggak berjalan dengan baik, ada yang mampet, gitu loh. Itu gimana cara nggak mempetin? Sebenarnya banyak kok caranya ya. Iya. Ya kayak kalau di Muslim itu ada ruqyah mandiri. Kalau mungkin di kepercayaan lain itu ada ngeruat diri juga Om ya. Iya. Ada ngeruat diri ya kayak puasa, kayak kita grounding. Kayak gitu. Nggak apa-apa itu dirutinin ya kayak mandi garam. Cuman kadang kan kita melakukan suatu hal itu kan kadang terburu-buru, tergesa-gesa, nggak dengan ikhlas. Kadang nggak lupa niatnya apa, kayak udah mandi aja yang penting mandi air garam gitu. Kadang kita kayak gitu. Ini mungkin lebih dikonsiderasikan, lebih diniatkan, kayak gitu. Kalau Koko juga sama sih, cuman emang kalau 5-4 dukun kayaknya itu yang aktif, tapi sebenarnya lebih dari itu sih. Udah ganti-ganti, ada yang mempan, ada yang enggak, ada yang nggak mempan ini diganti lagi, tapi tetap residual atau red line, red string, benang merahnya itu ada. Dan itu emang harus dibersihin, beneran dibersihin. Kalau dibiarin apa yang Aduh, terjadi? minum lagi dulu deh. Bisa sakit medik loh. Iya, bisa sakit medis. Lebih ke medik, lebih ke psikis. Dan maaf kata satu hal lagi yang nggak boleh putus itu, kalaupun mau hubungan suami istri, spontan aja jangan direncanain. Misalnya nanti kita malam itu jangan. Pas sama-sama cocok, lakukanlah. Ini satu hal yang nggak boleh putus ya, Cik. Iya. Itu beneran, karena energi itu tercampur, harmonisasi itu terikat di situ. Itu satu energi cinta itu bisa ngalahin energi metafisik negatif itu. Jadi kayak apa sih kalau di tuburan itu ada kayak apa ya, inner spirit, Iya, inner spirit. yang harus dibangun. Kalau sampai nggak melakukan itu nanti bisa nggak-nggaknya harus ada kontinuitas ya, jangan sampai berbulan-bulan, berminggu-minggu. Seenggak-enggaknya misal seminggu sekali atau apa, kalau nggak ada sampai nggak ada itu celah yang cakra itu tersumbatnya di situ. Kuncinya suami istri itu soalnya. Karena awal tidak harmonis dari situ, itu celah yang akan gampang dimasukin. Ya kasarannya maaf kata misal ada halangan atau apa, ya udah dewasa kita sama-sama dalam rumah tangga juga harus ada aktivitas itulah. Maaf kata ya misal kasarannya mandi bersama itu sesuatu hal yang menyatukan. Itu kasarannya Cik. Kenapa? Karena itu pondasinya. Kalau sampai itu nggak pernah sama sekali runtuh, inilah masuk. Karena mereka akan menggagalkan untuk itu. Karena kenapa kalau putra-putrinya orang-orang anak-anak hebat loh, tadi dihitung wetonnya bagus itu. Kenapa ada sesuatu hal yang tidak suka ketika keluarganya ini utuh dan harmonis, karena akan sesuatu hal yang besar akan hadir. Iya. Amin. Betul. Kedepannya gitu. Soalnya di track dari energi ketika Cici sama Koko bareng juga lancar kok sebenarnya. Cuman di situ memang ada siratan kayak semacam ya konflik-konflik kecil lah yang pada akhirnya jadi besar. Gitu loh ya. Seperti itu sih. Jadi ya ini ya cobaan ini sebenarnya emang untuk saling menguatkan kok. Nggak lebih dari itu. Entah itu hubungan Cici sama Koko, entah itu derajat yang bakal ditinggikan, rezeki yang lebih lancar, anak-anak yang sehat dan pintar. Jadi cobaannya masih ya kayak lo cobaan spiritual atau magic atau sihir dan lain-lain tuh insya Allah kok masih bisa. Dengan kekuatan cinta kita pasti menang. Bisa untuk bisa saya. Coba. The Gak sword jadi. of love. Nggak jadi cerai kan? Nggak jadi. Nggak jadi dong. Nggak jadi dong. Oke Om? Iya. Memang. Iya. Cukup ya? Cukup. Iya. Insya Allah. Mungkin Mas Amin. Sehat-sehat selalu ya. Iya. Terima kasih Om. Terima Cik kasih Angela, Mas Adam. Ko Goblin juga, salam buat keluarga.
Insya Allah namanya rumah tangga itu pasti ada ujiannya. Iya. Tapi tentu ada yang membantu mengerjakan soal ujiannya, mesti gitu. Iya. Bisa bareng-bareng kan saling membantu, gitu. Mungkin Insya Allah nanti kita ketemu dalam waktu yang baik ke depannya. Amin. Itu Sehat, apa sehat jasmani rohani, lancar rezeki semuanya. Amin. Amin. Kemudian apa memberikan satu gambaran bahwa kalau kita bahagia itu banyak orang nggak suka, tapi kalau kita sedang sedih dan ada masalah banyak orang yang suka. Itu gambaran juga. Tapi ya nggak semuanya lah berkata itu yin dan yang, ada yang positif juga ada yang negatif. Dan terima kasih ya semuanya yang ada di sini, sehat-sehat semuanya. Dan kita tutup, kita akhiri obrolan santai. Dan tentunya juga di obrolan santai ini ada anak-anak turunannya, yaitu ada Kelam dan Kliwonan. Dan kita tutup, terima kasih untuk Sobat Javanika yang sudah menyaksikan dari awal hingga akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, serta share sebanyak mungkin. Dan juga dukung channel kita KTJ. Dan cara tinggalkan kritik, masukan, dan saran di kolom komentar. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muga tansah pinaringan rahayu sampun dumadi.